Halo semuanya, selamat datang di channel Sersorito Kevlar. Di sini, gua akan melanjutkan series video channel ini yang membahas tentang Death Battle. Di video lalu, kita sudah membahas tentang tier 2. Jadi di video selanjutnya ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke tier 1. Sebelum lanjut, sorry banget kalau misal videonya lama banget diuploadnya, karena aku sendiri cukup sibuk dan kadang device yang aku pakai itu mengalami error. Jadi sekali lagi sorry banget kalau misal kualitas editnya menjadi berkurang. Lanjut ke pembahasan, di sini kita akan membahas tentang tier 1. Jadi kalau kalian masih belum menonton video sebelumnya, bisa kalian tonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. So, tanpa basa-basi, mari kita mulai videonya. Tier 1, Higher Infinity. Dan kita telah masuk ke tingkatan tertinggi kedua, yaitu tier 1. Seperti namanya, Higher Infinity. Tier ini adalah tingkatan yang sangat tinggi, di mana karakter atau objek yang berada pada tier ini dapat mempengaruhi, menciptakan, atau menghancurkan suatu ukuran kosmologis yang luar biasa. Dimulai dari struktur yang lebih tinggi dari konstruksi 4 dimensi, hingga meluas ke melampaui konstruksi dimensi numerik, baik yang tak terhitung, bahkan yang tak terbatas. Pada tingkatan ini, kemungkinan akan membutuhkan penjelasan yang cukup panjang dan rumit. Jadi, siapkan seember air untuk berjaga-jaga jika otak kalian terbakar. Tier ini dibagi menjadi 8 subtier, yaitu Low 1C, Low Complex Multiverse Level. Pada tingkat ini, karakter atau objek dapat menghancurkan, menciptakan, atau mempengaruhi sebuah struktur yang berada pada tingkat tak terhitung tak terbatas di atas struktur Low 2C. Dalam distribusi biasa, ini sesuai dengan ruang koordinat 5 dimensi. Dengan kata lain, tingkatan ini dapat dicapai dengan mempengaruhi alam semesta yang jumlahnya tak terhitung tak terbatas, atau lebih spesifiknya, alam semesta dengan jumlah sebanyak bilangan real. Di sini, jika kalian masih bingung, saya akan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti. Pada tingkatan ini, karakter dapat mempengaruhi sebuah struktur 4 dimensi dengan jumlah yang tak terbatas, di mana struktur tersebut setara dengan sebuah alam semesta 5 dimensi. Agar mempermudah memahami, jika kalian menonton video sebelumnya, kalian tahu bahwa sebuah dimensi dapat dibuat dari dimensi di bawahnya yang dideretkan hingga sangat-sangat banyak, sehingga sebuah sumbu lain tercipta dan menjadi dimensi di atasnya. Sebagai contoh, semesta 0 dimensi merupakan sebuah titik. Jika titik tersebut dideretkan, maka akan menjadi sebuah garis, alias semesta 1 dimensi. Contoh lainnya, misal semesta 2 dimensi yang kita ibaratkan sebuah kertas. Jika kita menumbuk kertas tersebut hingga sangat-sangat banyak, maka akan menjadi sebuah bentuk yang sama dengan sebuah kardus yang merupakan struktur 3 dimensi. Jadi kesimpulannya, sebuah struktur n dimensi yang jumlahnya tak terbatas, ukurannya akan sama dengan struktur n plus 1 dimensi. Begitu pula dengan kasus yang berada pada tingkat Low 1C ini, di mana struktur 4 dimensi yang jumlahnya tak terbatas, ukurannya akan setara dengan sebuah struktur 5 dimensi. Namun sebenarnya, penggunaan kata tak terbatas itu cukup ambigu, dikarenakan kata tak terbatas bukanlah sebuah ukuran yang matematis. Karena tak terbatas sendiri hanyalah sebuah konsep atau ide dan bukan angka konkret. Karena itulah penggambaran tak terbatas di sini digambarkan dengan kata sebanyak bilangan real, yang dimana bilangan real sendiri mencakup semua bilangan rasional dan irasional yang tentu saja jumlahnya sangat-sangat banyak, yang bahkan mustahil untuk dihitung. Jadi begitu deh, intinya karakter pada tingkat ini dapat mempengaruhi sebuah konstruksi 5 dimensi atau struktur yang setara. Contoh karakter pada tier Low 1C adalah Kratos dari God of War, Rimuru Tempest dari Tensura, Twilight Sparkle dari My Little Pony, dan Infinity Gauntlet dari MCU. 1C Complex Multiverse Level. Nah, seperti sebelumnya, tingkatan ini juga menganut prinsip yang sama. Pada tingkatan 1C, karakter atau objek
dapat menghancurkan, menciptakan, atau mempengaruhi sebuah struktur berdimensi tinggi yang setara dengan 2 hingga 5 tingkat tak terhingga tak terbatas di atas struktur Law 2C, atau sederhananya struktur 6 dimensi hingga 9 dimensi. Contoh karakter pada tier 1C adalah Sonic dari Sonic the Hedgehog, Doomguy dari Doom, dan Ohmazeo dari Kamen Rider Zeo. High 1C, High Complex Multiverse Level. Tingkat ini juga menganut prinsip yang sama dengan tier sebelumnya, hanya saja memiliki cakupan yang lebih besar. Pada tingkat High 1C, karakter atau objek dapat menghancurkan, menciptakan, atau mempengaruhi sebuah struktur berdimensi tinggi yang setara dengan 6 hingga 7 tingkat tak terhingga tak terbatas di atas struktur Law 2C, atau sederhananya struktur 10 dimensi hingga 11 dimensi. Contoh karakter pada tier High 1C adalah Simon dan Anti-Spiral dari Tengen Toppa Gurren Lagann dan Lucifer Morningstar dari Lucifer TV Series. 1B Hyperforce Level. Skala tingkat ini sudah masuk pada struktur berdimensi sangat tinggi, di mana karakter atau objek yang berada di tier 1B dapat menghancurkan, menciptakan, atau mempengaruhi sebuah konstruksi sebesar 8 tingkat tak terhingga tak terbatas di atas struktur Law 2C, alias struktur 12 dimensi, hingga pada sebuah struktur berdimensi tinggi yang tak terhitung berapapun jumlah dimensinya. Contoh karakter pada tier 1B adalah Wally West dari DC Comics, Alien X dari Ben 10, dan Yukiri Takato dari Instant Death. High 1B, High Hyperforce Level. Lebih tinggi dari sebelumnya, pada tingkatan ini, karakter atau objek dapat menghancurkan, menciptakan, atau mempengaruhi sebuah struktur berdimensi tak terbatas. Perlu dipahami bahwa tak terhitung dan tak terbatas memiliki arti yang berbeda, di mana tak terhitung sendiri merujuk pada sesuatu yang memiliki jumlah atau nilai yang sangat begitu besar, sehingga membuatnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihitung satu persatu. Namun jumlah tersebut masih memiliki batas sehingga terkadang bukan mustahil untuk menghitungnya. Contoh kasus dari tak terhitung adalah seperti jumlah bintang di langit atau butiran pasir di pantai. Sedangkan tak terbatas mengacu pada suatu ukuran atau nilai yang benar-benar tidak memiliki batas ujung sama sekali, sehingga membuatnya mustahil untuk dihitung. Contoh dari kasus tak terbatas adalah seperti konsep angka dalam matematika. Jadi kesimpulannya, jika suatu karakter dapat menghancurkan struktur dengan jumlah dimensi tak terhitung, maka akan masuk ke dalam tier 1B. Sebaliknya, jika dapat menghancurkan struktur dengan jumlah dimensi tak terbatas, maka akan masuk ke dalam tier High 1B. Dan poin terakhir dalam tingkat ini adalah jika suatu karakter atau objek dapat melampaui ukuran struktur untuk tingkat ini, namun belum cukup untuk memenuhi syarat masuk ke tier Law 1A, maka karakter tersebut tetap berada pada tingkat ini namun akan diberi tanda plus pada potensi serangan mereka, alias High Hyperforce Level Plus. Contoh karakter pada tier High 1B adalah The Doctor dari Doctor Who, Beatrice dari Unimeko, dan Hela dari Marvel Comics. Law 1A, Law Autoverse Level. Nah, sekarang kita akan masuk pada tingkatan yang jauh lebih tinggi lagi. Law 1A adalah tingkatan untuk karakter atau objek yang kekuatannya setara dengan Von Neumann Universe. Artinya, mereka dapat menghancurkan, menciptakan, atau mempengaruhi struktur yang mencakup keseluruhan koleksi ruang dimensi yang ada dalam matematika dan metafisika. Di titik ini, kemungkinan masih sangat banyak yang belum memahami tentang konsep dalam tier Law 1A ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting yang semoga saja dapat membuat kalian lebih memahami konsep yang diterapkan pada tingkat ini. Von Neumann Universe merupakan salah satu konsep dalam matematika yang pertama kali diterbitkan oleh Ernst Zermelo pada tahun 1930. Von Neumann Universe sendiri dapat mempermudah kita dalam memahami konsep himpunan kumulatif yang bersifat hierarki. Konsep ini sendiri memiliki rumus seperti ini.
Mungkin akan cukup sulit jika dijelaskan semuanya. Jadi intinya, von Neumann Universe dimulai dengan V0 yang berisi himpunan kosong. Dilanjut dengan V1 yang berisi semua elemen dari V0. Kemudian V2 berisi semua elemen dari V1, V3 berisi semua elemen dari V2, dan begitu pula dengan V4, V5, dan seterusnya. Konsep ini cukup mirip dengan fungsi komposisi atau fungsi bundaran, di mana kita semua tahu bahwa fx bundaran gx berarti variabel pada fx diganti dengan seluruh nilai gx, yang artinya fx memiliki semua nilai dari gx. Begitu pula dengan V1 yang memiliki semua elemen dari V0. Untuk membuat kalian lebih paham, bayangkan jika V0 diibaratkan menjadi sebuah kotak kosong. Kemudian kotak kosong tersebut dimasukkan ke dalam kotak kosong kedua. Kotak kosong kedua inilah yang merupakan V1. Begitu juga dengan V2 yang merupakan kotak kosong yang berisi kotak kosong kedua yang berisi kotak kosong pertama. Dan lanjut seperti itu hingga kotak-kotak selanjutnya. Sebelum kita lanjut lebih tinggi, kita harus mengetahui juga apa itu ordinal dan kardinal. Jadi, ordinal dan kardinal sendiri merupakan salah satu konsep matematika di mana ordinal digunakan untuk mengukur urutan atau suatu posisi, sedangkan kardinal digunakan untuk mengukur ukuran atau banyak elemen dari sebuah himpunan. Sebagai contoh, jika ada daftar angka 1, 2, 3, 4, 5, maka kardinalnya adalah 5 karena ada 5 elemen. Sedangkan ordinalnya menunjukkan posisi seperti 1 di posisi pertama dan 2 di posisi kedua. Dalam von Neumann Universe sendiri, ordinal digunakan untuk menentukan urutan atau struktur hierarki dalam konsep tersebut, di mana sebagai contoh, V0 memiliki ordinal 0, V1 memiliki ordinal 1, V2 memiliki ordinal 2, dan seterusnya. Kita lanjut ke topik utama. Jumlah hierarki yang ada pada von Neumann Universe berjumlah tak terbatas, bahkan lebih dari tak terbatas dalam ukuran-ukuran normal. Pada konsep ini, terdapat tak terbatas yang terkecil yang disimbolkan dengan V omega, di mana V omega adalah gabungan dari semua tingkat sebelumnya, yaitu V0, V1, V2, V3, dan seterusnya hingga tak terbatas, yang artinya ordinal dari omega adalah tak terbatas. Namun, V omega sendiri bukanlah titik tertinggi dari hierarki von Neumann Universe, di mana di atas V omega masih ada V omega plus 1 yang merupakan himpunan yang berisi semua elemen dari V omega. Lalu ada V omega plus 2, V omega plus 3, hingga V omega plus omega atau V2 kali omega. Lanjut lagi, V3 kali omega, V4 kali omega, hingga V omega kali omega atau V omega kuadrat, V omega pangkat 3, V omega pangkat 4, hingga V omega pangkat omega, dan V omega pangkat omega pangkat omega, dan seterusnya hingga tidak memiliki batas akhir. Yang artinya, sistem hierarki pada von Neumann Universe mencapai tak terbatas, tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih. Oke, jadi begitulah konsep dari von Neumann Universe. Intinya, pada tingkat low 1A, karakter mencakup atau setara dengan ukuran yang dapat dicakup oleh matematika itu sendiri. Karakter yang hanya dikatakan melampaui dimensi tak terbatas belum cukup untuk mencapai tingkat ini. Karena untuk mencapai tingkat ini, karakter harus mencakup keseluruhan dari matematika itu sendiri atau setara dengan multiverse tipe 4. Contoh karakter pada tier low 1A adalah The Dawnstreamer dari Manifold, Amon dari Lord of the Mysteries, dan Alpha Centauri dari Self-Reference Engine. 1A Autoverse Level. Sekarang kita masuk pada tier 1A. Konsep yang diterapkan di tingkat ini sebenarnya tidak serumit kelihatannya.
Jika pada tingkat sebelumnya, karakter atau objek setara dengan keseluruhan struktur matematika, maka intinya pada tingkat ini, karakter atau objek melampaui keseluruhan struktur matematika tersebut. Namun perlu dicatat, kata melampaui di sini mungkin akan cukup ambigu jika tidak dijelaskan lebih lanjut. Di sini saya akan mengganti kata melampaui dengan transcendent agar lebih enak untuk dipahami. Seperti yang diketahui, untuk mencapai tier 1A, suatu karakter harus melakukan transcendent dari tier low 1A, di mana sederhananya transcendent adalah ketika seseorang berhasil lompat dari struktur A ke struktur B, yang dimana struktur A sendiri tidak akan mungkin untuk bisa mencapai struktur B walaupun melakukan penambahan, perkalian, bahkan perpangkatan berulang kali berapapun jumlahnya. Konsep ini berbeda dengan tier-tier sebelumnya, di mana pada tier sebelumnya, sebuah struktur dari sebuah tier dapat dicapai dengan hanya menambah atau mengkalikan struktur dari tier sebelumnya. Sebagai contoh, struktur tier 4B yaitu sistem tata surya dapat dicapai dengan mengkalikan struktur 5B yaitu planet. Begitu juga dengan struktur 5B yang juga dapat dicapai dengan mengkalikan struktur tier 6B. Bahkan untuk struktur di tier 2 hingga low 1A, jika diurai masih bisa menjadi struktur-struktur tier di bawahnya. Sedangkan jika kita mengurai struktur pada tier 1A hingga sekecil apapun, tidak akan bisa menjadi struktur tier di bawahnya. Begitu pula dengan struktur low 1A, walaupun dikalikan berapapun, tetap tidak akan bisa mencapai struktur pada tier 1A. Contoh dari transcendent itu sendiri adalah realita fiksi. Misalkan kalian membuat sebuah karakter fiksi, maka karakter tersebut akan hidup dalam dunia fiksi, dan kita hidup di dunia realitas. Dunia fiksi tidak akan bisa mencapai dunia realitas, apapun caranya. Begitu pula sebaliknya, dunia realitas tidak akan bisa menjadi dunia fiksi, apapun caranya. Namun, jika karakter fiksi tersebut berhasil melompat dari dunia fiksi ke dunia realitas, maka karakter tersebut berhasil melakukan transcendent. Jadi seperti itulah sekiranya konsep transcendent yang ada pada tier 1A ini, yang artinya von Neumann universe atau keseluruhan struktur matematika hanyalah sebuah fiksi bagi sudut pandang karakter di tier 1A. Terakhir, untuk karakter yang transcendent dari tier 1A namun tidak memenuhi syarat masuk ke tier high 1A akan tetap berada pada tingkat ini, namun akan ditambahkan plus pada potensi serangan mereka, alias Auto Force level plus. Contoh karakter pada tier 1A adalah Fedorine Augustus Aurora dari Unimeko, Ren Amamiya dari Persona, Arceus dari Pokemon, dan Doctor Strange dari Marvel Comics. High 1A, High Auto Force level. Dan yang terakhir sekaligus tertinggi adalah tier High 1A. Sama seperti pada tier 1A, penjelasan di tier ini sebenarnya tidak sesulit kelihatannya. Apalagi jika kalian benar-benar paham dengan konsep hierarki dan transcendent yang terjadi pada tier 1A. Pada tier High 1A ini, karakter atau objek dapat menghancurkan, menciptakan, atau mempengaruhi sebuah struktur yang transcendent terhadap hierarki algoritme dari tier 1A. Sistem transcendent di sini menganut konsep yang sama dengan tier 1A yang transcendent terhadap semua tingkatan di bawahnya. Tak akan langsung membuat gambaran agar kalian paham dengan konsep pada tier High 1A ini. Misal terdapat karakter A yang merupakan tier 1A, maka karakter A tersebut menganggap struktur von Neumann universe sendiri sebagai sebuah fiksi. Kemudian jika ada karakter B yang menganggap karakter A sebagai fiksi, maka karakter B akan mendapat tier 1A+. Namun, jika ada karakter C yang menganggap karakter B sebagai fiksi, maka karakter C tidak mendapat tier High 1A, melainkan akan mendapat tier 1A+ juga. Begitu pula dengan suatu karakter yang menganggap karakter C sebagai fiksi, maka karakter tersebut juga akan mendapat tier 1A+ juga. Pada kasus tersebut, para karakter hanya menganggap karakter lain sebagai fiksi, yang artinya mereka hanya berada pada lapisan yang berbeda
pada sistem hierarki realitas fiksi yang ada pada tier 1A. Sedangkan untuk mendapat tier high 1A, suatu karakter harus transenden pada keseluruhan sistem hierarki realitas fiksi yang ada pada tier 1A. Jika hanya transenden pada sistem realitas fiksi, maka hanya akan menjadi tier 1A+. Bahkan jika melakukannya hingga tak terhingga kali, karakter tersebut hanya tetap mendapat tier 1A+ saja. Jadi, kesimpulannya, suatu karakter pada tier high 1A transenden terhadap keseluruhan sistem hierarki realitas fiksi yang ada pada tier 1A. Dan tambahan terakhir, jika terdapat suatu karakter yang bahkan telah transenden terhadap semua yang telah disebutkan tadi, mereka akan mendapat tanda plus pada akhir potensi serangan mereka alias High Outerverse Level Plus. Bahkan hingga mencapai puncak segala sesuatu yang dimungkinkan dalam Possible World akan mencapai ranah ini. Artinya, suatu ukuran, nilai, atau dunia yang dapat dicapai dengan nalar, pikiran, dan logika manusia yang diatur dalam Law of Thought akan berakhir pada tingkat High 1A plus ini. Contoh karakter pada tier High 1A adalah Thor dari Marvel Comics, Sai Akuto dari Ichiban Ushirono Daimao, dan Lucifer Morningstar dari DC Comics. Oke, jadi begitulah untuk pembahasan tier 1 ini. Memang membutuhkan durasi yang cukup lama ya. Tapi saya berharap semua penjelasan tadi bisa membuat kalian paham tentang tier 1 ini. Jika semisal ada yang masih bingung, bisa banget kalau kalian mau tanya di kolom komentar. Semoga sih gue bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Sekiranya untuk video kali ini, dan seperti biasa karena gue bukan sepuh, jadi kalau ada yang salah atau kurang tepat dari materi yang gue bawakan, bisa banget dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.